Hello everyone, welcome back again to my class, Interpretive Reading. Today I'm going to show you or present new materials or new kind of text entitled Hortatory Expositions. Previously, you have learned about a text, namely descriptive text, descriptive text, and also you have learned about explanation text and etc. Now I would like to present you a new text entitled Hortatory Expositions, ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan kalian teks baru yang namanya Hortatory Expositions. Maybe you have learned this kind of text when you were senior high schools or junior high school. Mungkin kalian pernah belajar teks ini pada saat kalian SMA ataupun SMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali ya, atau mungkin kalian bisa konfirmasi apakah sama penjelasan saya dengan penjelasan guru kalian di sekolah. Okay, without any further ado, let's take a look. Yeah. Okay, let's start with the definitions. Hortatory exposition is a type of English text that influences the readers to do something or act in a certain ways. In hortatory expositions, there are some opinions about certain things to reinforce the main ideas of the text. Jadi hortatory exposition ini adalah jenis teks bahasa Inggris ya, yang mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan isi dari teks tersebut ya, in certain ways. Jadi in hortatory exposition itu ada beberapa opinion ya, pendapat tentang beberapa hal yang untuk reinforce ya, menguatkan ide pokok dari teks itu. Jadi dengan opini-opini itu bisa menguatkan, dengan adanya opini tersebut bisa menguatkan ide-ide pokok yang ada pada teks itu. Ya, misalnya teksnya tentang sebaiknya tidak merokok, dengan adanya opini-opini tentang bagaimana dampak merokok ya, membuat pembaca itu berhenti merokok seperti itu. Nah, kemudian ada social functionnya. Social function ini sama dengan the purpose of the text. Social functions of hortatory exposition is a text which persuade the reader to have the address it, do something or act in a certain way, or should not be the case. Jadi di sini social functionnya itu dari hortatory ini adalah untuk persuade ya, meyakinkan pembaca agar melakukan sesuatu tindakan. Misalnya sesuatu di sini kalian fokus kata should or should not, berarti sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan. Jadi teks ini bertujuan atau fungsinya untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu yang disampaikan pada teks ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya should sebaiknya dilakukan, misalnya merokok sebaiknya diperbolehkan di public space atau ruang publik, seperti itu sebaiknya digunakan. Jadinya akan ada beberapa opini-opini yang meyakinkan pembaca bahwa sebaiknya merokok itu tidak dilarang, seperti itu. Atau misalnya should not, misalnya merokok sebaiknya tidak diperbolehkan di area umum. Nah, seperti itu. Jadi akan ada opini-opini yang mengajak pembaca untuk semakin percaya bahwa merokok itu tidak baik, lebih baik tidak merokok di tempat umum, seperti itu intinya ya. Oke, next slide, it's about generic structures. Apa saja sih ada di generic structure-nya? Pertama ada thesis. Thesis is the background of the problem that will arise some arguments that stating writer issue. Nah, di bagian tesis ini akan dijelaskan latar belakang dari masalah yang akan muncul atau yang akan memunculkan beberapa argumen
ya. Jadi nanti berdasarkan background ini atau latar belakang ini akan muncul beberapa pendapat-pendapat ya, atau argumen. Nah, di sini yang mengeluarkan argumennya pastinya penulisnya ya. Oke, di sini argumen. Nah, selanjutnya setelah tesis ada argumen. Argument is the reason for supporting the argument about the topic which is supporting by the fact and evidence. Nah, di sini ada argumen. Argumen di sini adalah alasan-alasan yang akan mensupport ya, atau mendukung argumen tentang topiknya. Misalnya tadi topik tentang merokok, itu akan ada argumen-argumen yang akan mendukung bahwa misalnya sebaiknya tidak diperbolehkan merokok di public space atau tempat umum seperti itu. Nah, tentunya argumen-argumen ini harus didukung juga dengan fakta dan juga evidence, bukti. Jadi tidak sembarangan ya argumennya di sini, harus berdasarkan bukti dan fakta. Oke. Dan kemudian ada recommendation. Apa sih recommendation itu? Recommendation is a statement of what should or should not happen or be done based on the given argument of the writer. Jadi ini recommendation, ini rekomendasi ya, rekomendasi yang berisi statement ini pernyataan tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, atau apa yang sebaiknya terjadi, atau apa yang sebaiknya tidak terjadi atau tidak dilakukan, bisa saja. Semuanya itu berdasarkan pada argumen-argumen yang tadi diberikan ya. Jadi recommendation ya. Oke, apa sih rekomendasi dalam itu? Rekomendasi itu hal-hal yang bisa sama sih menguatkan sih ya, menguatkan argumen yang tadi sebenarnya. Oke. Di sini ada language feature, bisa juga language fokusnya ya. Apa saja sih bahasa-bahasa yang dipergunakan? Seperti grammar di sini ya. Pertama, using emotive words like worried, afraid, alarm. Nah, di sini sebenarnya di sini adjektif yang atau kata sifat yang lebih menekankan pada emosionalnya, seperti worried, cemas ya, takut, alarm ya. Nah, tujuannya emotive word ini bisa lebih meyakinkan pembaca, misalnya lebih takut, lebih waspada ya, lebih aware seperti itu ya. Jadinya harus ada kata-kata atau adjektifnya seperti ini ya, yang lebih menimbulkan perasaan ya, emotion, meningkatkan emotionnya. Kemudian using word that qualify the statement. Misalnya usual, probably ya, ya ada kualifikasinya ya statementnya. Misalnya usual biasanya, probably kemungkinan ya, seperti itu, yang lebih meyakinkan lah intinya. Kemudian ada using word that link argument ya, ini ada menggunakan kata-kata yang akan nyambung dengan argumennya atau menyambung atau terkoneksi. Sebenarnya firstly, however, therefore. Jadinya kalimatnya akan lebih smooth, lebih koheren ya, lebih nyambung lah antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Seperti kata firstly, secondly, lastly, however, therefore, moreover, furthermore, dan banyak lainnya yang nyambung ya. Intinya biar menyambungkan antara paragraf berikut ke paragraf selanjutnya atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Makanya digunakan using word ini, kata-kata ini ya digunakan ya. Oke, next, using compound and complex sentence ya. Compound and complex sentence, apakah kalian sudah pernah diajarkan? Ini di grammar ya, harusnya sudah diajarkan. Kalimat compound and complex ini ciri-cirinya adalah kalimatnya panjang ya, bisa terdiri dari dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Kemudian using modal and adverb, di sini seperti may, should, must, dan etc. ya. Oke. Di sini using subjunctive opinion seperti I, we, seperti itu ya. Jadi I itu penulisnya ya, we itu lebih seperti banyak pendukung, makanya dipakai we. Berarti banyak yang mendukung pendapat ini atau argumen ini, seperti itu. Okay, that's all about the language features. Now let's move to the example. Nah, ini saya sudah memberikan example-nya. Title-nya adalah Watch Your Kid While Watching TV.
Nah, ada tiga generic strukturnya, thesis, argument, dan recommendation. Nah, kita cek tesisnya. Tesis di sini bisa kalian lihat di sini, television become one of the most devices which take place in almost houses. It can unite all members of the family as well as separate them. However, it is important to know what your kids are watching. The answer is, of course, absolutely yes, and that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism, and so on. Nah, itu tesisnya. Seperti yang saya katakan tadi, di tesis ini ada backgroundnya atau latar belakang. Nah, seperti itu latar belakang permasalahannya. Kemudian selanjutnya ada argumennya. Seperti ini. Recently, a study demonstrated that spending too much time on watching TV during the day at bedtime often causes bedtime disruption, stress, and short sleep durations. Another research found that there is a significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood and the possibility of being aggressive. Meanwhile, many studies have identified a relationship between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Considering some fact mentioning about, protect your children with the following tips. Limit television viewing to 1-2 hours each day. Do not allow children to have a TV set in their own bedroom. Review the rating of TV show which your children watch. Nah, di sini di argumennya lebih ke kontra ya dia ya, maksudnya lebih menjelaskan bahwa menonton televisi terlalu lama itu bisa menyebabkan beberapa masalah ya, dan didukung dengan another research itu ada penelitian bahwa menonton TV itu tidak baik ya, apalagi terlalu lama. Nah, selain dia memberikan argumen yang terkesan negatif, tapi di sini juga dia memberikan saran ya. Nah, itu bedanya Hortatori di sini diberikan saran juga pembacanya, bahwa ya sebenarnya TV itu tidak terlalu buruk, cuma ada masalah-masalahnya, ada problem yang bisa terjadi ketika menonton TV terlalu banyak. Makanya diberikan beberapa tips ya, tips agar menghindari permasalahan yang ada di atas, permasalahan sebelumnya ya. Ini limit television viewing to 1-2 hours, itu diberikan yang cukup menontonnya 1-2 jam saja, jangan terlalu lama. Kemudian, do not allow your children to have a TV set in their own bedroom. Jadi jangan dibiarkan anak itu punya TV ya di dalam kamarnya. Lebih baik mereka nonton TV itu di kamar tamu. Kemudian ada review the rating of TV show which your children watch. Jadi dicek dulu atau direview dulu rating program televisinya bagaimana, apakah sudah sesuai umur mereka ataukah di atas umur mereka. Misalnya kan ada semua umur, kemudian ada 17 plus dan sebagainya. Nah, kemudian ada recommendation atau rekomendasi. Di sini watch televisions with your children and discuss what is happening in the show. Jadi kalian atau recommendation di sini sejenis kesimpulan ya. Kesimpulan di mana para pembaca diminta untuk lebih perhatian ya ke anak-anaknya dengan cara menonton televisi bersama-sama anaknya. Kemudian orang tua dan anak bisa berdiskusi tentang apa sih yang terjadi pada acara tersebut, apa saja isi dari acara tersebut, dan bagaimana tanggapan mereka, seperti itu ya. Jadinya saling sharing antara orang tua. Oke, ya. Jadinya intinya recommendation itu sini solusi yang bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya ya. Itu clue-nya rekomendasi. Seperti kalian bisa rekomendasi ketika kalian beli barang, pasti direkomendasikan apa, seperti itu ya. Oke, I think that's all for today. Jangan lupa nanti di Google Classroom saya akan memberikan tugas ya, pastinya karena tadi saya sudah memberikan materi, pastinya ada tugasnya sama seperti tugas sebelumnya, yaitu kalian harus mencari
satu teks, kemudian coba kalian analisis generic structure-nya, misalnya tesisnya, argumennya, kemudian apa sih rekomendasinya atau recommendation-nya. Jangan lupa upload pada Google Classroom kalian. I think that's all for today. Thank you for joining my class and watching my video. See you next week. Bye-bye.